Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di antaranya redaksi yang terdapat dalam kitab Bujairami Al-Khatib, dan ini juga dikutip di dalam kitab I'anatul Thalibin ketika membahas soal apakah ad-dukhon itu dapat membatalkan puasa atau tidak. Dukhon yang dimaksud di sini adalah dukhon yang masyhur dengan kata at-tutun atau tembakau, atau dalam konteks sekarang mungkin rokok. Itu kan ulama sebetulnya berbeda pendapat, bukan hanya dalam apakah membatalkan puasa atau tidak, bahkan hukum rokoknya aja ulama sudah berbeda pendapat. Tetapi kemudian ada redaksi yang menarik bagi saya cukup muskil, yaitu beliau tiba-tiba mengatakan begini, la'anallahu man ahdatsahu. Semoga Allah melaknat orang yang memproduksi rokok. Itu penting digarisbawahi. La'anallahu man ahdatsahu. Man ahdatsahu bukan man ista'malahu. Ini cukup kriminal karena ngomongnya di dalam pesantren yang cukup itu menjadi di negara Indonesia. Kenapa ini ada laknat semacam ini? Karena katanya fa innahu minal bid'il qabihah. Tetapi maksud saya, kenapa ulama ini sampai melaknat padahal hukum rokok itu saja merupakan furu'iyah yang memang sudah sewajarnya terdapat khilaf. Sementara saya sebagai santri NU Tulen itu mengenal memiliki ulama-ulama yang atau kiai-kiai yang luas, yang bukan hanya tidak mau mencaci maki apalagi sampai melaknat, bahkan mengkafirkan pun itu merupakan pantangan. Sehingga pertanyaannya ini unik, setelah saya cek juga ada dalam kitab Kasyifatus saja yang kita tahu itu pengarangnya orang Indonesia. Nah, walaupun mungkin NU belum hadir pada saat itu. Jadi pertanyaan saya untuk redaksi ini, apakah dalam syariat Islam atau fikih utamanya itu memang ada pembenarnya melaknat orang lain atau dalam tanda kutip mendoakan orang lain jelek? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengampuni Pak Wahid. Itu takbir itu ngawur sekali. Itu Syekhul Akbar yang dimaksud di itu Ibnul Arabi. Itu termasuk statement sing mimma yuhaddaru bih. Jadi yuhaddaru anhu. Termasuk fatwa-fatwa yang orang harus menghindari. Apalagi itu justifikasinya wa atba'u syafi'i la yafhamuna. Sampeyan lihat di semua kitab usul fikih itu masyhur itu ibtalul istihsan. Termasuk di kitab Sayyidina Muhammad Syari'atu wa Al-Khalid. Semua kitab usul fikih Imam Syafi'i menolak istihsan apa menganjurkan? Menolak. Sekarang keyakinan orang banyak Imam Syafi'i menolak, dengan satu orang Imam Syafi'i memuji. Jumhur versus wahid satu orang. Doakan ya semoga Allah memberi tobat. Loh saya tuh tahu betul itu. Jadi itu kan seseorang satu yaitu Ibnul Arabi mengvonis ashabus syafi'i la yafhamuna. Padahal di semua kutubus syafi'i, jumhur, memang mereka tahu kalau Imam Syafi'i itu menolak istihsan. Jadi itu jelas manistahsana faqat syara'a itu kalimatu dzamin minhu, bukan kalimatu madhi. Itu jelas ya. Nah, yang menyangkut rokok tadi saya kan sudah mengulang. Kalau rokok dengan arti rokok itu kita ngikuti guru-guru kita tidak pernah mengesahkan orang puasa yang rokok. Jadi ini bukan masalah furu'iyah. Karena tetap dianggap ain. Jadi ini saya sendiri secara pribadi dan kalian harus setuju karena anut guru-guru kita tidak akan mengesahkan orang puasa merokok. Karena dukhon itu termasuk ain. Selain itu tidak perilaku guru-guru kita. Nah soal khilaf tentang rokoknya sendiri, tidak urusan dengan puasa loh ya, saya ulangi, tidak urusan dengan puasa. Itu karena memang tadi
malam yadul kan al aslu fil asya al ibahah kan malam yadulat dalil ala tahrim. Jadi ya taruhannya halal dulu. Tapi tidak urusan orang puasa, saya ulang lagi loh. Karena yang salah paham ruwet. Nah, kalau masalah laknat tadi, laknat itu ibaratun anil bukhdi. Jadi tidak laknat itu tidak harus yang orang itu harus kesampaian lah kira-kira. Jadi kalau sampean tanya hukumnya melaknat orang mukmin gimana? Jelas di Sulam Taufik laknul mukmin itu tidak boleh. Tapi manusia itu tidak cukup punya bahasa untuk mengekspresikan kebencian atau tidak suka. Kadang-kadang spontan terlontar kata apa? La'anahu. Jadi itu hal-hal yang bawaan sabkul lisan. Itu kan sama dengan orang-orang Arab bilang la wawah. Karena nggak bisa dihindari. Makanya di bab tolak, dengerin ya bab apa? Ketika seorang suami marah sama istri terus bilang gini, lasti bisa jadi, kamu itu tidak istri saya. Itu tidak dimasukkan sorry tolak. Tapi masih dimasukkan kinayatut tolak. Karena maksudnya lelaki ketika sadar tadi, kamu seperti ini tidak seharusnya. Seakan-akan perilaku kamu tidak perilaku seorang istri. Sehingga tidak dimasukkan sorry tolak, tapi dimasukkan, padahal kalimatnya jelas, kamu tidak istri saya. Tapi itu kan bawaan emosi. Itu kan seperti kiai baru duka. Ora santriku nak sing penggaweane kodok. Nah sekali-kali kiai ini takut. Terus kalau santri ini tiang lintu, yo ora ngawur ya. Karena yo ora trimo nak santri ini dipek wong liya kan gitu. Pasti juga gak terima kan kalau diakui orang lain. Sama ketika kamu marah sama istri kamu cantik, lasti bisa jadi. Terus bojomu takut. Berarti aku bojone wong liya. Ojo ngawur. Kan Yeman juga kan? Eman kan? Jadi makanya di semua hukum itu selalu kalau masalah ungkapan kalimat itu kira-kira yang mirip la yu'akhidukum wa billahwi fi aimanikum karena bawaan kalimat spontan itu pasti ada. Makanya dulu ada sahabat yang nyuwun sewu Nabi ngendikan papa gitu terus agak terganggu itu padahal Nabi ngendikannya ya spontan tapi tidak sampai laknatullah. Akhirnya Nabi, "Ya kamu enggak usah susah. Fa'ayul muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu wa laysa dzalika ahlan wala sa ahlan lidzalik apa faj'al dzalika kafaratau wa zakatau wa ajr." Jadi apa ya bawaan spontan itu pasti ada. Ya saya ulang lagi ya, ini yang kembali ke takbir tadi. Itu bahaya betul tuh. Jadi Ibnul Arabi itu termasuk tulisan-tulisannya mimma yuhadzaru an. Ya, pernah dengar toh? Lah yang dimaksud Syekhul Akbar itu kan Ibnu Arabi kan? Saya sangat tahu. Jadi ukurannya itu jumhur. Semua ulama Syafi'iyah, semua al-usuliyun itu mesti menceritakan apa? Imam Syafi'i tidak percaya atau tidak setuju ada istihsa. Masa orang banyak ini kamu salahkan demi statement orang satu. Idza ikhtalafal jumhur wal fardu qudima jauh. Ya, semoga ini tobat. Enggak ya, enggak apa-apa. Tapi memang bagus lah. Artinya dia mengungkapkan takbir itu sudah bagus. Lumayan lah, cara ukuran itu. Tapi ya musuhnya jangan saya, tetap. Oh, enggak mungkin itu memang salah. Jadi cari saja di ya ibtalul istihsan. Ya pokoknya walhasil ashabu Syafi'i semuanya menolak istihsan. Wong Imam Syafi'i butuh gini. Kalau nanti ada istihsan yang baik, mintanya Imam Syafi'i jangan katakan istihsan, itu masuknya kias. Karena kalau kias kan ada makis, nginduk ke makis aleh. Lah makis aleh ini ada nasnya. Pokoknya butuh Imam Syafi'i itu jangan sampai orang tercerabut dari akar Quran dan hadis, kemudian istihsan dengan subjektivitasnya sendiri. Dan itu kalau pakai subjektivitasnya sendiri namanya fakot syarro. Dong ya ini. Oh, alhamdulillah. Tapi ini sudah pinter loh ya, jangan terus. Ya, jadi ini menghormati Jumatan yang jelas. Ini sudah 2 kali sudah cukup tuh sudah pinter. Ya sudah. Loh, provokator. Ya, wonten ditutup Al-Fatihah.